Halo guys, welcome back to Embos Auto. Jadi, kita udah lama nggak buat video nih. Nah, sekarang kita balik lagi hari ini. Nah, kebetulan hari ini kita akan mereview mobil yang sangat spesial. Mobil apakah itu? Yuk kita lihat mobilnya. Ini dia guys. Sekarang di sini kita punya Toyota 86. Nah, yang ada di samping gua ini keluaran tahun 2018. Ini versi facelift yang terakhir. Pertama kali diperkenalkan mobil ini tuh sebenarnya di tahun 2012. Ada 3 versi. Mulai dari Toyota, yaitu Toyota dikasih nama GT86. Ada versi dari Subaru yang dikasih nama BRZ. Sama satu lagi dari Scion. Nah, cuma versi Scion FRS itu udah nggak ada, udah stop produksi di tahun 2016. Jadi sisanya Toyota 86 sama Subaru BRZ. Toyota 86 ini sebenarnya banyak sebutannya. Panggilannya sering disebut GT86, Toyota 86 atau FT86. Cuma kalau FT, kode FT ini itu kasih tahu kalau itu sebenarnya cuma konsep. Jadi sebelum mobil ini dirilis, dia disebut FT86 dan itu cuma konsep. Nah, setelah dia dirilis, orang taunya ini itu GT86. Nah, coba sekarang yang ada di samping kita ini, facelift terakhir, ini cuma disebut 86. Atau kalau bahasa Jepang, 86 Hachiroku. Nah guys, sebelum sampai ke versi yang sekarang, sejarahnya dulu, sports car Toyota itu diawalin dari tahun 1965. Nah, di tahun 65 itu Toyota ngeluarin sports car namanya Sports 800. Kemudian dilanjutin sama produksi tahun 67 sampai 70. Itu namanya Toyota Legendary 2000 GT. Nah, itu kalian pasti tahu sih sama model mobil yang satu itu karena itu ikonik banget dan jadi platform untuk acuan sports car Toyota sampai sekarang. Nah, itu Toyota Legendary 2000 GT itu punya layout mesin yang posisinya front mid engine tapi rada ke tengah, sama penggerak roda belakang atau rear wheel drive. Nah, si Toyota Legendary 2000 GT itu yang juga menginspirasi model sebelum generasi 86 yang sekarang kita punya nih, yaitu model AE86. Pastinya kalian tahu dong, kenal sama mobil AE86 dari anime yang terkenal, itu Initial D. Nah, 86-nya itu sendiri sebenarnya itu nunjukin tahun produksinya, yaitu dari tahun 83 sampai ke 87. Aneh, tapi memang begitu. Nah, ntar kita akan kasih tahu lagi ke kalian fun fact kenapa mobil ini dikasih nama 86. Stay tune. Nah, sekarang kita akan bahas tentang dapur pacunya. Yuk guys, kita buka dulu kap mesinnya. Jadi, untuk dapur pacunya sendiri, mobil ini adalah 2000 cc naturally aspirated. Jadi dia tidak ada turbo dan tidak ada supercharge juga. Jadi dia 2000 cc dengan horsepower itu 200 HP. Tapi yang menarik adalah satu hal, fun fact. Kenapa mobil ini namanya 86? Karena ternyata silinder head yang di dalam mesinnya itu diameternya adalah 86 mm atau 8,6 cm. Which is dimana mesinnya ini adalah boxer. Jadi silinder headnya akan bergerak nyamping seperti ini. Jadi mobil ini tuh benar-benar fully stock. Dan mesinnya kita bisa lihat, mesinnya itu adalah mesin Subaru. Nih guys, coba lihat di sini. Lihat tulisannya aja Subaru dan Toyota. Dan mesinnya adalah mesin boxer. Chassisnya pun Subaru. Jadi sebenarnya mobil ini itu secara internal dalamnya semuanya itu adalah Subaru. Cuman dibungkus dengan casing luarnya Toyota. Karena dia sharing platform. Makanya kenapa khusus Toyota 86 ini mesinnya boxer. Oh ya guys, satu lagi fun fact. Nah, kebetulan mesin ini transmisinya adalah otomatis. Tapi ternyata untuk yang transmisi otomatis dan manual, itu tenaga yang dihasilkan sedikit berbeda. Kalau gua nggak salah ingat, kalau yang matic itu adalah 200 horsepower, yang manual itu bisa 205 horsepower. Lumayan kan perbedaannya? Nah, tadi kan kita udah bahas tentang dapur pacunya. Sekarang kita lihat dari sisi eksterior ya.
Nah, kebetulan mobil ini adalah versi yang TRD atau Toyota Racing Development. Nah, kebetulan 86 yang ada di sini karena ini adalah 86 yang terakhir atau yang facelift, jadi yang beda itu dari body kitnya. Juga dari side skirtnya bisa dilihat dan juga dari rear bumpernya. Rear bumpernya juga berbeda antara yang TRD dengan yang biasa. Dari suspensinya juga berbeda. Kalau yang TRD itu memiliki shock khusus TRD juga, yang dimana lebih sedikit keras. Nah, kebetulan karena ini versi yang facelift, makanya lampu depannya pun juga berbeda dikit dan juga fog lamp-nya sudah LED. Nah, kalau kita lihat ke samping sini, yang membedakan juga ini, peleknya itu berbeda dikit dengan yang pre-facelift. Untuk bannya sendiri dia memakai ban Michelin, tapi Michelin itu masih yang Primacy, bukan yang Pilot Sport. Nah, dimana ini sebenarnya dipakai sama Prius juga. Kalau dari luar yang berbeda lagi antara facelift dan pre-facelift, yang setelah facelift emblem 86 ya di sini, cuman ada tulisan 86. Kalau yang pre-facelift dia ada bore stocknya yang ciri khasnya dia membuat kalau ya pistonnya itu melambangkan mobil ini adalah boxer. Nah guys, gue sekarang akan kasih tunjuk kalian bagian belakangnya, rear end dari Toyota 86 ini. Di versi yang 2018 facelift terakhir ini, yang paling mencolok itu rear wingnya nih, kalian bisa lihat. Nah, perbedaannya dari versi yang sebelumnya itu ada di ini sih, wingletnya. Mungkin yang di versi yang dulu itu nggak ada. Ini ada. Gue tunjukin ini, tailpipe-nya. Lanjut ke bawah, ini ada tailpipe-nya. Taillights. Turun ke bawah, sekarang ada taillight-nya atau lampu belakangnya. Di model yang ini itu udah full LED dan bentuknya LED strip. Pokoknya cakep deh. Sama yang terakhir yaitu bumpernya nih. Bumpernya punya kesan lebih gagah lah, lebih keker. Karena dia ada diffusernya juga nih sekarang di sini kalau kita lihat kan. Jadi intinya dari rear end-nya ini gue suka. Nah, bosku, tadi kan kita udah bahas tentang sisi luarnya. Sekarang kita review driving experience ya. Gimana sih driving experience dari Toyota 86 ini? Jadi, kalau secara driving positionnya ini, mobil ini tuh bener-bener rendah. Serasa kayak duduk di lantai. Kakinya tuh agak diselonjorin ke depan. Nggak sampai kayak mobil F1, tapi mirip kayak mobil F1 posisi duduknya. Setirnya itu, pegangannya tuh cukup ergonomis. Jadi, kalau bisa dilihat ini, tangan gua ini nggak terlalu ke depan, nggak terlalu ke belakang, tapi pas gitu. Jadi ngebuat siku lu tuh nggak pegel kalau nyetir mobil ini lama. Nah, selain itu setirnya pun juga nggak gitu gede. Setirnya pas ukurannya kalau menurut gua ya. Jadi kayak setir mobil drift atau mobil balap gitu yang bisa dicopot pasang. Ukurannya tuh pas. Kalau buat entertainment segala macam, mobil ini karena ini mobil buat daily driver, entertainmentnya juga udah cukup, audio sistemnya juga oke. Dia ada tweeternya, ada mid bassnya, dia ada subwoofer juga. Kalau kita lihat di konsol tengah ini benar-benar sporty banget bentuknya, benar-benar driver fokus. Jadi mulai dari knop AC-nya, terus habis itu cara nyalain matiin AC-nya, terus engine start stop ya. Nah, karena ini matic, kita bilangnya gear shift lah ya. Gear shift-nya itu lihat, dia itu short shift, jadi dia benar-benar pendek kan. Nah, bentuknya juga pas di tangan gitu loh. Kalau lu ganti-ganti gini tuh enak, kayak apa ya? Ya enak aja. Bentuknya enak, pas gitu di tangan. Nah, walaupun ini sistem transmisinya masih sistem transmisi Toyota biasa, jadi kalau digeser tuh ya kayak Toyota Innova, Fortuner segala macam yang gesernya tuh ada kayak tangganya. Selain itu, mobil ini juga ada 3 driving mode-nya. Driving mode-nya ada 3 tipe. Yang pertama itu ada di Sport, lalu ada Snow, dan juga dia ada Track Focus. Kalau yang Sport itu, dia itu respons gasnya lebih responsif. Juga kalau kita gas sedikit, dia RPM-nya juga udah lebih tinggi. Nah, kalau Track Focus itu nanti stability control dan segala macamnya itu elektroniknya di-off-in. Nah, itu yang bisa membuat mobil ini lebih asik diajak berkendara. Nah, jadi kalau misalkan itu semua di-off-in, kalau kita gas gini, dia bisa ngedrift. Nah.
Kayak gitu guys. Contohnya. Jangan ditiru ya tapi ya. Selain itu juga posisi handbrake-nya. Ini masih manual handbrake, bukan e-brake. Kalau mobil zaman sekarang kan semuanya udah electronic brake kan, yang cuma di toggle up doang. Nah kalau ini masih manual. Dan ini untuk handbrake-nya juga sangat sangat ergonomis juga posisinya. Mirip kayak mobil drift di sini. Nah, ini salah satu alasan kenapa 86 itu sering juga digunain untuk ngedrift. Karena dia itu weight distribution-nya itu 50-50. 50% depan, 50% belakang, dan dia penggerak roda belakang. Dan dia sudah dari bawaan pabriknya sudah LSD, Limited Slip Differential. Sehingga mobil ini bisa, kalau mau dibuat drift, langsung bisa. Mantap. Selain itu, yang unik dari mobil ini, walaupun ini mobil sport, dia tetap ada toggle untuk cruise control di sini. Jadi kalau kalian misalkan lagi di jalan tol atau lagi di jalan yang lurus, tetap bisa bawa mobil ini dalam keadaan santai. Jadi pakai cruise control bisa. Dan juga dia tetap masih ada pedal shift lah. Pedal shiftnya tetap di sini seperti biasa. Kalau dari segi handling pun, mobil ini handlingnya cukup memuaskan. Karena kalau kita bawa nih kayak gini, kita bawa kanan kiri, mobil ini cepat ngikutnya. Nggak kayak mobil lain yang agak, kalau misalkan city car biasa, itu ada kerasa agak sedikit delay, dan dia kalau kita gerakin setir ke kanan, body roll-nya itu terlalu over. Kalau ini lebih minim body roll-nya. Jadi dia kayak lengket gitu di tanah. Oke bos, lanjut ke interior mobil ini. Menurut gua dibilang mewah sekali, sebenarnya enggak. Cuman gue suka detail-detail yang ada di mobil ini sih. Seperti armrest ini, nih enak banget nih. Kalau gue taruh tangan di sini, posisinya enak. Terus door trim ini, bahannya suede, bahannya seperti Alcantara gitu. Terkesan mewah. Terus di sini juga banyak material yang soft touch. Jadi nggak plastik, nggak kaleng-kaleng lah. Nah, padahal ini bukan mobil sport yang harganya miliaran gitu ya. Tapi banyak kok detail-detail yang membuat mobil ini tuh seperti mobil yang kesannya harganya tuh mahal banget. Padahal sebenarnya nggak seperti Ferrari atau Lamborghini gitu. Nah, kalau soal space di mobil ini ya, kalau untuk penumpang di posisi depan itu, untuk ruang, legroom dan headroomnya itu enak sih, masih lega banget buat gua. Gua duduk nggak kesepitan sama sekali. Seatnya juga bener-bener support banget kita duduk, bucket seat. Nah, jadi ada bolster di sini ya. Jadi gua nggak kebanting kanan kiri kalau lagi manuver. Gue sendiri tingginya 165 doang ya, 165 cm. Nah, legroom gue masih lega, headroom juga masih banyak banget. Jadi gue rasa ini kalau buat orang dewasa yang tingginya 180 ke atas nih masih fine-fine aja sih. Kalau untuk penumpang di kursi depan. Nah, kalau yang di belakang lain cerita nih bos. Kita coba. Marki Cop. Oke guys, sekarang gue demoin gimana kalau rasanya jadi penumpang yang duduk di kursi belakang pakai mobil ini. Nah, kalau duduk begini, fine-fine aja bos. Ya kan? Headroom masih banyak kalau buat gue ya, karena tinggi gue 165 cm. Jadi kalau yang tinggi orang dewasa yang tingginya 170 ke atas, ini sih kayaknya akan kesulitan nih. Jadi paling buat anak-anak. Nah, tapi dengan tinggi gue yang cuma 165 aja, legroomnya sempit banget bos. Sudah di recline sampai ke posisi normalnya driver, dan lihat headroomnya aman, legroomnya satu jari doang space sisanya bos. Untuk gue masih fine-fine aja, cuman ini sih pasti rasanya akan claustrophobic ya, karena semuanya seperti terkesan sempit. Kalau di depan beda, kesannya lega. Kalau di sini kayak dipepet gitu, kayak pepes. Tapi bener-bener bucket seat ya? Iya, kalau seatnya sih overall nyaman ya, nggak ada masalah sama seatnya. Cuma paling yang struggle kalau buat orang dewasa yaitu di legroomnya sih. Nah, jadi gitu bosku review kita tentang mobil ini, Toyota 86. Jadi gimana? Worth it nggak untuk beli mobil ini? Kebetulan di tahun ini, Toyota 86 ini keluar versi terbarunya yaitu GR86. Nanti setelah ini kita akan review apakah worth it untuk membeli mobil ini atau lebih worth it membeli yang mobil pre-facelift. Tunggu di video kita selanjutnya. Subscribe, komen di bawah ini mobil apa yang harus kita review setelah ini. So, stay tune di Embos Auto. Bye-bye!